Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Yoyo Heriah selaku dosen komunikasi kreatif multiplatform dan selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga sehat selalu. Izinkan saya pada kesempatan ini ingin mempresentasikan terkait dengan ide-ide kreatif dalam dunia komunikasi. Mungkin Ibu Yoyo, saya izin untuk share screen ya Ibu. Baik, komunikasi saat ini telah berkembang secara pesat. Jadi komunikasi sudah mulai meninggalkan yang bersifatnya tradisional menuju yang sifatnya konvensional. Saat ini sudah cukup modern ya. Tidak hanya di tataran komunikasi interpersonal atau intrapersonal, melainkan komunikasi dalam dunia bisnis juga juga mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Baik, sebagai pendahuluan, ya, komunikasi tentunya merupakan hal penting dalam keseharian manusia. Kita tidak akan lepas dari namanya komunikasi, karena kalau kita tidak berkomunikasi, ya bagaimana informasi atau pesan atau maksud yang kita inginkan itu akan tersampaikan kepada audiens atau komunikan, kepada individu yang kita ajak bicara. Dalam dunia bisnis, komunikasi penting untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder perusahaan. Ini sudah jelas bahwa kalau misalkan berbicara di dunia bisnis, memiliki skill set komunikasi itu penting untuk bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra yang kita miliki. Kemudian ada perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap cara interaksi individu ataupun company. Itu yang tadi sempat saya singgung juga di awal. Uh, Saat ini sudah mulai meninggalkan komunikasi yang bersifat konvensional, sudah menggunakan teknologi terutama sebagai media komunikasi bagi individu maupun bagi pelaku bisnis. Adaptasi terhadap perubahan dilakukan sehingga muncul berbagai inovasi dan kreasi dalam studi komunikasi. Nah, akibat perkembangan teknologi ini akhirnya kita sebagai individu maupun pelaku bisnis perusahaan akhirnya dituntut kreatif bagaimana mereka mampu menyampaikan pesan-pesan terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan. Baik, apa sih pentingnya ide kreatif dalam komunikasi? Yang pertama itu menarik perhatian orang lain. Dengan kita mampu menyampaikan pesan dengan kreatif, kreatif ini kan pengertiannya kreatif itu kan bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang itu tidak hanya bersifat baru, melainkan itu tuh bisa sampai ke orang yang kita ajak bicara itu adalah salah satu pengertian dari kreatif gitu kan. Nah, yang pertama itu harus kita 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 dengan berpikir kreatif kita bisa menarik perhatian orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya ingat orang lain. Misalkan kita uh, katakan kita ada seorang desainer yang memiliki kreativitas, bisa memvisualisasikan pesan, ya kan seorang desainer bisa memvisualisasikan pesan. Itu tentunya nanti akan menciptakan sebuah daya ingat dari orang lain. Oh, ini desainnya si ini nih kelihatan atau gimana? Ini desainnya si ini nih kelihatan itu. Nah, itu ada salah satu kenapa kenapa sebuah ide kreatif itu harus muncul dalam dunia komunikasi. Kemudian meningkatkan persuasi. Dengan orang yang tertarik, tentunya orang akan terajak dengan pesan kreatif yang kita coba sampaikan. Kemudian dia mampu beradaptasi dengan baik pada perubahan. Berpikir kreatif yaitu berpikir maju, berpikir dinamis, itu adalah kreatif. Jadi ketika seseorang mampu berpikir dengan kreatif, secara tidak langsung itu juga akan dia juga akan mampu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dalam dunia komunikasi. Kemudian kreatif dapat membedakan dari pesaing. Ya, betul jelas tujuan dari kreatif kalau misalkan kita ngomongin di perusahaan itu ya bagaimana kita bisa memiliki suatu perbedaan dari pesaing bisnis kita seperti itu. Apa saja contoh apa saja sih ide-ide kreatif dalam dunia komunikasi? Yang pertama ada analogi, nanti akan saya bahas ini semua secara detail di slide selanjutnya. Kemudian ada visualisasi, ada storytelling, ada komunikasi interaktif, ada media sosial, dan yang terakhir ada desain kreatif.
Yang pertama ada analogi. Analogi itu identik dengan permainan kata atau menyederhanakan sesuatu yang rumit. Komunikasi yang bersifat analogi itu mungkin banyak terjadi ketika kita berkomunikasi di hadapan publik. Kita komunikasi secara langsung. Itu penggunaan-penggunaan analogi biasanya kerap terjadi. Nah, kenapa analogi ini bisa dikatakan sebagai metode komunikasi yang kreatif? Karena secara tidak langsung dengan kerumitan pesan yang coba kita sampaikan, apabila kita bisa menyederhanakan hal itu salah satu bentuk dari bagaimana kita bisa kreatif. Kita bisa untuk mungkin menyamakan bagaimana eh, persepsi kita dengan audiensnya. Kita jadi bisa menyederhanakan hal itu. Contoh paling sederhananya adalah, misalkan ini mungkin dari pengalaman pribadi saya, entah teman-teman juga ada yang merasakan atau tidak, ya kan? Bagaimana menjelaskan kepada gen baby boomers terkait cara penggunaan teknologi? Karena uh, kerap terjadi juga di saya itu, misalkan saat ini kan teknologi itu udah sudah tidak lagi uh, banyak dimiliki oleh kalangan-kalangan Gen Z dan X dan Y. Mereka kan baby boomers pun juga sekarang juga mau nggak mau mengikuti perkembangan teknologi. Jadi memang terkadang butuh banyak penyesuaian untuk gen baby boomers terhadap teknologi. Nah, misalkan dia sudah bisa menggunakan WhatsApp, kemudian coba digunakan dengan fitur baru yaitu Instagram. Nah, ini biasanya suka bingung. Padahal biasanya di WhatsApp mereka bisa menggunakan WhatsApp, bisa mengupdate status itu bisa. Padahal Instagram pun sebetulnya prosedur untuk upload status itu pun juga sama gitu loh dengan WhatsApp. Jadi kadang-kadang memang ada kebingungan-kebingungan. Nah, di sini tuh biasanya kita mencoba untuk menganalogikan, misalkan seperti baik ibu ini sama terkait penggunaannya dengan ibu, bagaimana kalau ibu misalkan mau bikin status di WhatsApp kurang lebih sama, mungkin prosedurnya hanya berbeda sedikit, ada beberapa step, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Kayak gitu-gitu ya, itu adalah bentuk sederhana dari bagaimana kita menganalogikan sebuah pesan. Kemudian masuk pada visualisasi. Visualisasi itu proses penyampaian pesan melalui gambar atau diagram. Visualisasi mungkin misal misal teman-teman kita atau teman-teman mungkin ada di dalam sebuah lingkungan rapat itu terkait, mungkin ambil contoh rapat terkait dengan perkembangan bisnis, misalkan kita sedang membicarakan keuntungan kerugian, kemudian uh, target perusahaan seperti apa itu. Kalau saya pribadi merasa apabila itu dijelaskan kemudian kita mendengarkan sebuah angka-angka melalui penyampaian secara verbal itu terkadang pasti akan bosan. Dan juga ketika menyampaikan angka melalui verbal saja untuk beberapa orang itu uh, mungkin akan ada rasa tidak lega, makanya akhirnya muncullah bentuk kreatif dalam komunikasi, yaitu visualisasi data. Supaya apa? Supaya data itu dapat tergambar dengan jelas, tidak hanya melalui verbal yang mungkin masih bersifat abstrak. Jadi ketika sudah divisualisasi ini kan sifatnya dari JIT, sudah real. Oh, seperti ini datanya. Ini kan seperti ini contoh. Ini saya mengambil data terkait COVID di Indonesia ya kan dari Kemenkes. Ini bisa dilihat teman-teman semua ya kan. Itu jelas. Nah, ada berapa kasus, kemudian berapa tingkat kesembuhan, tingkat kematiannya, kemudian persebaran di setiap provinsinya berapa. Ini kalau misalkan disampaikan melalui verbal saja mungkin mungkin ya masih akan ada kebingungan, karena menurut saya juga tidak bisa data seperti ini hanya disampaikan melalui verbal saja. Masuk yaitu ke komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif ini mungkin sudah lama ya, sudah lama. Namun kenapa akhirnya komunikasi interaktif ini masuk dalam metode kreatif juga dalam komunikasi? Karena uh, pola pikir orang-orang saat ini sudah mulai berkembang. Jadi misalkan ini kayak kita diskusi di dalam kelas itu juga merupakan komunikasi interaktif. Kita nongkrong pun bahkan itu adalah bentuk komunikasi interaktif juga. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini itu juga
akhirnya membuat individu-individu akhirnya juga semakin lama berpikirnya juga mulai kreatif, mulai menemukan cara-cara baru. Jadi membuat komunikasi interaktif di dalam forumnya itu juga akan lebih dinamis, akan lebih dinamis, akan lebih banyak, mungkin akan lebih banyak ide dan lain-lain. Gitu. Bahkan sekelas nongkrong pun juga kadang bisa kita bilang juga bisa aja menghasilkan ide-ide kreatif dari bentuk komunikasi interaktif dalam sebuah tongkrongan kayak gitu. Kemudian ada storytelling, proses penyampaian kesan dengan menceritakan sejarah dari sebuah produk atau sejarah dari sebuah peristiwa. Kalau dalam dunia bisnis, mungkin ada, uh, mungkin ada ya penyampaian pesan melalui storytelling itu akan ada, apalagi untuk memperkenalkan produk baru itu pasti akan ada storytellingnya, kenapa produk itu diciptakan. Namun mungkin tidak akan semasif apabila kita bandingkan dengan musisi dan seniman, karena menurut saya uh, individu yang banyak menggunakan storytelling dalam penyampaian pesannya adalah musisi atau seniman. Misalkan musisi melalui lagu, banyak banget kan lagu sudah yang diciptakan tuh ya berangkat dari mungkin bisa kegelisahan seseorang atau cerita hidup si musisinya, cerita hidup teman musisi dan sebagainya itu banyak banget kan diangkat dari situ. Kemudian seniman melalui visualisasi gambarnya beda dengan visualisasi tadi yang bersifat data. Kalau seniman itu ketika dia visualisasi itu dia di situ bercerita. Dia bercerita setiap gambar tuh memiliki filosofi sendiri-sendiri itu seperti apa. Nah, filosofi itu juga mungkin salah satu bentuk dari metode storytelling ya. Kalau udah bicara filosofi itu kan berarti bicaranya udah sejarahnya, udah bicara bagaimana bagaimana cerita sampai pada tahap tersebut seperti itu. Nah, ini yang banyak digunakan oleh kita semua, mungkin sudah 90% mungkin masyarakat dunia udah menggunakannya namanya sosial media. Eh, Secara tidak langsung dengan ada sosial media ini, bagi saya, ketika orang sudah menggunakan sosial media, dia sudah mampu untuk berkomunikasi secara kreatif. Karena di samping kemudahannya juga, jadi sosial media juga punya beberapa tantangan ya. Tetap meskipun kemudahan juga ada beberapa tantangannya di sosial media gitu. Tantangannya ada itu. Dengan kemudahan itu adalah bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana kita bisa memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh sosial media itu untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan, berinteraksi dengan orang lain. Semisal kalau sekarang mungkin saya ambil contoh, banyak banget sebetulnya sangat banyak kreativitas yang muncul ya di sosial media itu. Cuma saya coba ambil podcast. Kalau misalkan dulu itu ini adalah bentuk inovasi dan kreasi ya podcast. Sebenarnya udah ada dari dulu. Itu radio gitu. Radio kan kurang lebih juga itu adalah podcast. Hanya saat ini adalah beda bungkusannya saja. Kalau dulu mungkin melalui satu platform, sekarang banyak banget platform yang bisa memfasilitasi akan hal itu. Sekarang podcast bisa melalui Instagram, TikTok, YouTube, Spotify itu sangat bisa untuk uh, orang untuk saling berinteraksi di situ. Jadi ya itu salah satu contoh saja dari sekian banyak kreativitas yang muncul melalui melalui sosial media. Baik, kemudian ada desain kreatif, yaitu proses penyampaian pesan melalui gambar dengan variasi warna dan ikon menarik. Nah, apa bedanya dengan visualisasi tadi? Kalau menurut saya bedanya adalah mungkin kalau misalkan visualisasi itu kita menyajikan gambar yang itu merupakan yang itu adalah uh, apa visualisasi dari pesan-pesan yang mungkin mungkin rumit apabila hanya disampaikan melalui verbal saja. Itu visualisasi. Jadi misal kalau tadi data kan tadi saya bilang itu akan susah banget kalau kita mau ngomongin data tapi kita tidak ada bentuk visualnya, hanya berupa verbal saja penyampaiannya. Nah, bedanya dengan desain kreatif. Desain kreatif ini pesan yang disampaikan mungkin akan lebih sederhana sebetulnya. Akan lebih sederhana, tidak serumit dengan bagaimana pesan disampaikan melalui visualisasi tadi, namun eh, meskipun sederhana lah, namun tujuan dari adanya desain ini kenapa? Karena untuk membungkus supaya ini akan lebih menarik. Seperti tujuan awal sebuah kreativitas yaitu bagaimana kita mampu menarik perhatian orang lain. Ini teman-teman di sini mungkin sudah pada tahu
ini desain dari siapa ya. Soalnya ada kucing oranye di situ tuh. Itu khas banget kalau teman-teman mungkin sudah pernah paham lah, sudah pernah tahu ya kan. Ada kucing oranye di situ. Ini pesannya sangat sederhana, sebetulnya hanya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Namun, apabila pesan tersebut hanya disampaikan melalui sebuah verbal atau mungkin melalui sebuah visualisasi yang mungkin selamat tahun baru, mungkin kesan di audiensnya akan berbeda apabila dibungkusnya seperti ini. Nah, ini adalah tujuan dari kenapa kenapa komunikasinya, kenapa ada namanya desain kreatif dalam dunia komunikasi itu, ini tujuannya. Jadi akan memberikan experience lain bagi audiensnya. Baru itu melibatkan stakeholder eksternal yang di sini customer-nya, salah satunya itu untuk terlibat dalam pengembangan si Hotel Marriott ini, yaitu jadi di situ dibuka open discussion, di situ juga ada manajernya, dipantau juga bagaimana dinamika dari diskusinya, jadi dipantau dalam situ. Nah, dalam pernyataan itu dibahas akan hal itu dan ditemukan bahwa motivasi menjadi salah satu. Jadi motivasi juga menjadi salah satu faktor kenapa customer ini mau bergabung juga di dalam forum komunitas online itu tadi. Selain motivasi juga ada faktor motivasi eksternal. Jadi ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Nah, di motivasi internalnya itu tadi karena customer merasa bahwa dia memiliki ide yang kreatif, dia memiliki ide yang inovatif yang bisa di-share dengan anggota komunitas lain. Jadi atau yang disebut dengan customer empowerment dalam 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 jurnal ini itu, jadi itu yang membuat motivasi internalnya itu tergerak untuk dia akhirnya bersemangat bergabung dalam komunitas itu. Kemudian ada motivasi eksternalnya juga, yaitu ada juga faktor social recognition atau pengakuan sosial, status sosial bahasanya, ingin dipuji, ingin diberikan reward dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kenapa orang tergabung dalam komunitas online itu, terutama di dalam forum komunitas Marriott Bonvoy Insider ini. Nah, apa hubungannya dengan kreatif komunikasi? Itu sejak tahun 2008, yaitu di mana mungkin belum banyak platform media sosial yang digunakan seperti saat ini ya untuk berkomunikasi, itu belum banyak. Tapi di saat itu Marriott sudah membuat inovasi baru juga, yang termasuk baru di saat itu, sangat baru malah, yaitu dia menciptakan komunitas dari sebuah brandnya melalui Facebook. Dia sudah membuat di tahun 2008 itu. Untuk detail itu cukup kreatif. Ini ada salah satu contoh dari bentuk komunikasi kreatif yang kita bahas hari ini. Mungkin bisa dimasukkan dalam komunikasi interaktif tadi melalui platform media sosial, dan juga nanti tentunya di dalam itu ya ada proses-proses visualisasi, ada proses-proses analogi, ada proses-proses desain kreatif seiring dengan perkembangan zamannya ya, itu tentunya ada dalam forum itu. Uh, jadi ini ada salah satu contoh bagaimana bentuk dari komunikasi kreatif multiplatform dalam dunia bisnis seperti itu. Mungkin itu teman-teman, Ibu Yoyo yang dapat saya sampaikan terkait dengan ide-ide kreatif dalam dunia komunikasi. Saya sangat terbuka dengan saran, saya sangat terbuka dengan kritik dari teman-teman dan Ibu Yoyo. Bila ada pertanyaan juga saya terbuka, tapi mohon jangan yang terlalu berat ya mungkin. Jadi kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.